Perjuangan kaum buruh di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Sejak 1920, peringatan Hari Buruh pada 1 Mei sudah dimanfaatkan para buruh untuk menuntut hak-haknya. Hingga akhirnya pada tahun ini, Presiden telah menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional. Namun, keputusan ini tidak serta-merta membuat perjuangan para buruh selesai. Dan tahun ini, para buruh tetap menuntut hak-haknya di beberapa lokasi demonstrasi. Unjuk rasa berkonsentrasi di 4 titik utama, yaitu Bundaran Hotel Indonesia, depan Istana Merdeka, Gedung MPR DPR, serta Gelora Bung Karno. Ya, saudara, sekarang saat ini saya sudah berada di Bundaran HI, lokasi di mana ratusan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja seperti FSPMI, Persatuan PGRI, FSEPAR, FSEIC, Aspek Indonesia, dan SPPMI sudah melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah dan para pengusaha. Dan dari 10 tuntutan tersebut diantaranya adalah menaikkan upah minimum 2015 sebesar 30%, dan menghapus kebijakan penangguhan upah minimum. Namun untuk pertama kalinya pada tahun 2014 ini, Hari Buruh ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional oleh pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa hari libur ini ditujukan agar para buruh dan pengusaha bisa memanfaatkan hari ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan agar aksi yang mereka lakukan berjalan dengan lancar, damai dan tenang. Ya, saudara, sekarang saat ini saya sudah berada bersama Ibu Nining Elitos sebagai dari KASBI, Konferensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Ibu, bagaimana pendapat Ibu melihat keputusan pemerintah meliburkan Hari Buruh sebagai Hari Libur Nasional? Ya, memang sejarahnya kan 1 Mei itu kan memang sebagai hari buruh yang memang diperingati di seluruh dunia, di mana sejarah 1 Mei itu adalah perjuangan yang cukup banyak mengorbankan kaum buruh, di mana memperjuangkan penjajahan, penindasan terhadap kaum buruh, jam kerja yang panjang dan kemudian menjadi 8 jam. Tapi walaupun 1 Mei 2014 sebagai Hari Libur Nasional, bukan berarti perjuangan kaum buruh selesai, bukan berarti perjuangan buruh berhenti. Ya, menurut Ibu apa masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mengenai masalah buruh? Ya, pertama adalah penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Kenapa kita menjadi tuntutan ini penghapusan? Karena ketika ini dibiarkan, maka semakin pemerintah melegalkan perbudakan manusia di atas manusia. Pemerintah kita bertentangan dengan konstitusi negara, di mana rakyat harus mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kan itu. Kalau KASBI ini melakukan demonstrasi setiap tahun rutin, Bu? Ya, KASBI 1 Mei adalah salah satu momentum perlawanan. Tetapi dalam momentum-momentum lain, KASBI selalu terus untuk turun ke jalan menuntut kepada pemerintah ketika pemerintah kita menjadi ante-antenya kapitalis. Menurut Ibu, efektifkah hal demonstrasi unjuk rasa seperti ini kepada pemerintah? Ada perhatian dari pemerintah sendiri nggak sih, Bu? Ya, faktanya ketika buruh tidak harus turun ke jalan, tidak ada satupun perubahan yang sangat signifikan terhadap kaum buruh. Artinya pemerintah memang senang melihat rakyat dipaksakan untuk turun ke jalan. Siapa sih yang mau berpanas-panasan, dan kemudian kita maunya adalah ada hak, ketika kita menjalankan hak, menjalankan kewajiban, ada hak yang harus diberikan, kan gitu. Ketika itu tidak dilakukan, ya maka rakyat Indonesia harus membangun kekuatannya itu lewat serikat-serikat buruh atau organisasi untuk menuntut agar pemerintah dipaksakan harus mensejahterakan rakyat dan memberikan keadilan terhadap rakyat. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nining. Tentunya seluruh buruh yang berunjuk rasa di sini mengharapkan kesejahteraan dan perhatian penuh dari pemerintah. Saya Arum Kusuma Dewi bersama Velia Hartono melaporkan untuk UMN Aktual.